Shalom adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini diadakan secara online ya. Yuk ajak teman-teman yang lain buat ikut sekolah minggu bareng kita. Jangan lupa minta didampingin orang tua ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, berjumpa lagi di sekolah minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau hadir di
firman-Mu pelita bagi sudah memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Layakkan semuanya itu Tuhan, supaya menjadi pujian yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Di kesempatan yang indah Tuhan, di kesempatan yang manis ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan kebenaran firman. Berbicara bagi kami semua Tuhan, bersabda bagi kami semua Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara dalam hati setiap kami anak-anak Tuhan Yesus, supaya kebenaran firman Tuhan boleh mengubah setiap kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang membawa terang dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan Yesus yang saat ini tidak bisa beribadah di rumah-Mu ya Tuhan, tetapi kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwasanya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk melawat, untuk mengurapi, untuk mengadakan satu mujizat dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan Yesus, sehingga pemberitaan firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, melainkan Tuhan Yesus ada sesuatu hal yang dapat kami pegang, menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak kami Tuhan Yesus. Kakak kami akan menyampaikan kebenaran firman. Di dalam kekurangan keterbatasan hamba-Mu Tuhan pakai secara luar biasa. Kau urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu
apa saja yang terjadi atas doa-doa kami Tuhan Yesus. Tangan tak kurang panjang untuk menyelamatkan Tuhan, dan pendengaran tak kurang tajam untuk mendengar seruan-seruan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Dadah. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, pagi ini kakak yang akan bercerita. Tapi sebelumnya kakak mau perkenalan dulu sama adik-adik. Nah, pastinya adik-adik tidak tahu kan siapa yang berbicara ini dan suara siapa yang ini. Nah, untuk itu sebelum kakak bercerita, kakak kenalan dulu sama adik-adik. Nah, diingat baik-baik nama kakak siapa ya adik-adik. Nah, nama kakak adalah Kak Mila. Jadi yang bercerita pagi ini adalah Kak Mila. Kak Mila mau bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat bijaksana yang bernama Salomo. Dia adalah seorang raja yang sangat memiliki hikmat karena Tuhan telah memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian kepada Raja Salomo. Sehingga pada zaman pemerintahannya ia dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat ketika dia diperhadapkan dengan masalah dalam mengambil keputusan. Dalam sebuah rumah tinggallah dua orang wanita. Mereka sama-sama sedang mengandung. Kemudian perempuan yang pertama melahirkan. Dan pada hari yang ketiga, sesudah perempuan yang pertama itu melahirkan pula lah perempuan yang lainnya itu. Pada waktu malam, anak perempuan yang lainnya itu meninggal karena ia menidurinya. Perempuan yang lainnya itu tertidur pulas sehingga dia tidak sengaja telah meniduri anaknya. Nah, jadi adik-adik, pada waktu malam hari, perempuan yang lainnya ini menukar bayinya dengan perempuan yang pertama. Karena perempuan yang lainnya itu telah menukar anaknya dengan perempuan yang pertama itu, maka hati perempuan yang lainnya itu sangat senang sekali.
Nah, disitulah adik-adik terjadi perselisihan antara kedua perempuan tersebut. Karena tidak ada yang mau mengaku dari kedua perempuan itu bahwa siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan akhirnya kedua perempuan tersebut bersepakat untuk menghadap Raja Salomo. Ketika mereka sedang menghadap Raja Salomo pun meminta salah satu dari antara mereka bercerita masalah apa yang sedang terjadi. Dan perempuan pertama menceritakan apa masalah-masalah yang sedang terjadi. Setelah perempuan pertama itu bercerita, Raja Salomo pun mengambil keputusan supaya anak itu dipenggal. Maka tergeraklah hati ibu dari bayi tersebut. Katanya, "Ya Tuanku Raja, berikanlah bayi itu kepada wanita itu. Jangan sekali-sekali engkau melukainya." Tetapi kata wanita yang lain itu, "Tidak Raja, jangan untukku ataupun untuknya. Penggallah dan berikanlah kepada kami." Tetapi dengan penuh hikmat dan pengertian akhirnya Raja mengetahui siapakah ibu dari bayi tersebut. Dan pada akhirnya Raja mengambil keputusan untuk memberikan bayi tersebut kepada wanita yang pertama itu. Nah, untuk itu adik-adik kita bisa belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Salomo, karena hatinya yang penuh hikmat dan memiliki pengertian, sehingga Salomo bisa memberikan keputusan yang tepat mengenai kedua wanita yang sedang memperebutkan bayi itu. Kita juga harus membela yang benar dan yang tidak bersalah itu adik-adik. Jadi kita harus membela yang tepat, benar, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, dengan pengertian yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat dan mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Nah, kita juga pasti bisa memiliki hikmat sama seperti Salomo. Untuk itu adik-adik, kita harus bisa dengan cerdas supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar-benar yang terbaik, dan supaya kita bisa membedakan mana yang benar-benar bersalah dan mana yang tidak benar-benar bersalah. Seperti itu ya adik-adik. Nah, cara yang kedua tuh jujur membedakan yang baik dan yang tidak baik. Dalam hal ini adik-adik, kita harus belajar jujur ketika kita melakukan segala sesuatu, dan bahkan saat memberikan keputusan baik itu perlakuan yang baik atau yang tidak baik yang mungkin kita semua pernah melakukannya. Nah, untuk itu kita sama-sama belajar supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ketika adik-adik melakukan kesalahan, contohnya sering lupa berdoa, tidak mau berbagi dengan teman-teman, suka berkelahi, suka marah-marah, bahkan sering melawan kepada papa, mama, atau adik-adik sering berbohong, entah itu sama teman, sama kakak, sama kakek, sama nenek, sama papa, sama mama. Untuk itu adik-adik, kita harus bisa jujur ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus bisa jujur ya adik-adik. Nah, itu kita bisa belajar dari kehidupan Raja Salomo. Mana kehidupan Raja Salomo? Nah,
Meskipun ketika Salomo diperhadapkan di suatu pemberian keputusan, nah tidak ada yang mengetahui bahwa siapa ibu dari bayi yang masih hidup tersebut. Tetapi Raja Salomo memiliki hikmat dan pengertian yang diberikan Tuhan, bahwa dia mampu menemukan siapa ibu dari bayi tersebut, dan Salomo dengan jujur mengatakan bahwa yang merasa hatinya tergeraklah dengan belas kasihanlah itulah yang menjadi ibu bayi tersebut. Tetapi bisa saja kan dalam hal itu Salomo menyangkal dan Salomo tidak bersikap jujur terhadap keputusan yang diberikan tersebut. Tapi karena Tuhan yang memimpin dia, karena Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang memberikan hikmat kepada dia, nah Salomo bisa mengerti dan Salomo bisa memahami terhadap perkara itu. Dan dengan kerendahan hatinya, dia sangat adil di dalam perkara itu. Nah, jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita sama-sama belajar bersama untuk menaati perintah Tuhan, mulai dari hal-hal yang terkecil. Biarlah adik-adik dapat terberkati dari cerita kakak ini. Nah, untuk itu kita berdoa ya adik-adik. Nah, adik-adik duduk dan tenang, lipat tangan, tutup mata. Kamilah yang akan berdoa ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah mendengarkan cerita. Biarlah cerita yang kami dengarkan Tuhan dapat kami pelajari, dapat kami pahami, dapat kami terapkan. Tuhan Yesus, biarlah Kau yang selalu beracara, berotoritas dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, melompat buat Tuhan, memuji nama Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya ada satu pengumuman, yaitu mulai minggu ini sampai situasi dan kondisi sudah membaik, kita akan ibadah sekolah minggu melalui online. Demikian pengumuman, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian. Terima kasih Yesus. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kami sampaikan kepada Dikau Allah kami ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang berkati Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami terus berdoa buat adik-adik kami sekolah minggu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan Yesus untuk bersama-sama dengan mereka. Dalam tumbuh kembang mereka Tuhan, Engkau yang berkuasa seluruhnya atas kehidupan mereka. Engkau Tuhan Yesus yang menjagai mereka. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi mereka Tuhan Yesus. Pimpin hidup mereka di masa kecil mereka Tuhan Yesus.
Kau membentuk mereka sedemikian rupa Tuhan Yesus, sehingga kelak nanti Tuhan Yesus mereka sudah menjadi dewasa, mereka akan menjadi penyembah-penyembah yang setia, yang selalu setia dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih-lebih Tuhan Yesus untuk wabah COVID-19 ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memisahkan kami Tuhan Yesus, orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, yang orang-orang yang telah mengakui Kristus sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan Yesus, Engkau memisahkan kami Tuhan Yesus, Engkau membungkus kami dengan darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus di suatu saat nanti Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus, boleh lagi Tuhan Yesus beribadah di rumah Tuhan, di gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Kami dapat berkumpul bersama, memuji nama Tuhan bersama, dan kami akan bersuka cita bersama-sama dalam meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ibadah selanjutnya Tuhan Yesus, ke depannya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sepenuhnya Tuhan Yesus, Engkau berkarya berotoritas atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kehidupan kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, sekolah minggu di GUPD Tamu kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.